Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para anak sekalian, wabil khusus ketua dan pengurus keluarga besar Al-Arsyad tahun 2016, dan juga para ibu-ibu sekalian jamaah sholat taraweh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini seperti tahun lalu kita kedatangan tamu rombongan alumni At-Taqwa angkatan atau lulusan tahun 2016. Mudah-mudahan kita doakan semuanya Allah berikan kesuksesan. Yang sudah berkeluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia antil jannah gitu. Ya. Ini apa Ustaz Fauzan nyesel ya kawin. Ternyata enak banget katanya. Bukan dari dulu kan dia kawin ya. Ini susunya cocok. Karena baru berapa bulan udah gemuk ya. Kan yang ngajarin guru. Iya. Kalau saya soalnya susu formula dang ya. Kita doakan yang pada belum menikah biar habis lebaran cepat-cepat Allah temukan jodohnya. Aminnya kencang dah tuh lebayin ya. Belakang guru yang ya, yang belakang ya. Kita doain. Baik yang laki maupun yang perempuan. Pokoknya habis lebaran Idul Fitri janur kuning udah apa? Melengkung ya. Asal jangan bendera kuning yang melengkung ya. Yang melengkung apa? Janur kuning. Kita doain ya. Mudah-mudahan. Soalnya masih banyak stoknya nih. Yang lanang masih banyak, yang perempuan juga masih banyak. Ayo aja diaprokin masa kagak ketemu ntar ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah dikabulnya segala doa. Ya, segala doa. Makanya yang kira-kira doanya belum juga Allah kabul, jangan dihilangkan kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ya. Kesempatan yang Allah kasih fasilitas. Dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Imam Said Sabiq, kata beliau, kalau ingin berdoa dan doanya cepat Allah kabul, satu, harus makan makanan yang halal. Itu pokoknya syarat paling utama. Mau sholatnya rajin, mau ibadahnya rajin, mau ngajinya rajin, tapi kalau perutnya diisi dengan yang tidak halal, maka dia yang akan menahan doa kita, nggak naik ke atas. Ya. Maka syarat utama orang supaya doanya Allah kabul, maka isi perut kita itu dengan yang halal. Jadi kalau ada barang-barang yang haram, itulah yang menekan. Harusnya doa kita naik sampai ke hadapan Allah, ditahan. Karena gara-gara ada yang apa?
haram. Makanya kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, di dalam ayat ini Allah enggak nyebutin ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan puasa, beda dengan sholat. Ya, kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tapi kalau perkara halal, perkara thayyib, maka itu ditujukannya atau khitabnya ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Ya, pokoknya yang nama-nama manusia, kata Allah, kulu makanlah mimma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan, halalan thayyibah, halal dan baik. Jadi ada dua PR-nya, halal dan baik. Ya, kalau ada yang halal tapi caranya yang tidak baik, maka itu juga tidak termasuk thayyib. Ya, atau memang barangnya halal tetapi proses untuk dapetin barang itu tidak halal, maka dia menyebut tidak baik. Nah, tugas kita adalah kulu, makan yang halalan thayyibah. Kemudian kulu di sini juga bisa diartikan sebagai fi'il, ya, kata kerja, pekerjaan. Ya, jadi kalau kata Allah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, bekerjalah kamu, gitu. Bekerjalah kamu dari pekerjaan yang halal dan yang baik, sehingga dia akan mengantarkan doa-doa kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di momen Ramadan ini tugas kita adalah bersihkan apa yang kita makan, supaya apa yang segala kita minta Allah apain? Allah kabul. Yang kedua, kata Imam Said Sabiq, biar doa kita cepat dikabul oleh Allah, cari tempat-tempat yang mustajab. Nah, ini jauh, ya, karena tempat-tempat mustajab sudah Allah tentuin. Di antaranya depan Baitullah yang disebut dengan Multazam. Kemudian Hijr Ismail di samping Ka'bah. Ketika tawaf di atas bukit Safa, di atas bukit Marwa, ketika perjalanan sa'i, itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Agar doa kita cepat dikabul Allah, cari tempat yang mustajab. Bukti bahwa bukit Safa dan bukit Marwa itu tempat mustajab. Siapa? Seorang perempuan yang berdoa di atas bukit Safa dan bukit Marwah. Siapa, Bu? Ini perempuan nih, ya. Jadi seorang perempuan berdoa di atas bukit Safa, kemudian di bukit Marwah, doanya Allah kabul, tidak Allah tolak. Yaitu Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ismail diletakkan di samping Ka'bah, kemudian Nabi Ismail minta minum, kehausan. Naluri seorang ibu langsung sigrah naik ke atas bukit Safa. Dari atas bukit Safa, Siti Hajar melihat sambil berdoa ke atas bukit Marwa. Ternyata di bukit Marwa ada mata air nampak dari bukit Safa. Kemudian dia turun dari bukit Safa ke bukit Marwa, ternyata nyampe di Marwa tidak didapati. Dan melihat dari bukit Marwa ke bukit Safa ada mata air, dia turun lagi sampai ke bukit Safa, tidak didapatkan. Dan itu dilakukan oleh Siti Hajar sampai 7 kali balik. Apa pelajarannya? Pertama, doa tempat mustajab itu makbul. Ya, doa tempat mustajab itu makbul. Kedua, doa seorang ibu tidak ditolak oleh Allah. Makanya buat anak-anak nih, ya, teman-teman yang masih punya ibu, jangan pernah bosan-bosan minta didoain. Karena doa mereka itu adalah doa yang tidak Allah tolak. Artinya mustajab. Apa kira-kira doa kita kepada ibu kita yang mau kita minta? Dan itu diulang. Orang kan begini,
Kalau ada anak, datang ke ibunya. Atau kalau anak jauh, telepon ke ibunya. Bu, besok saya mau ujian. Besok saya mau ngerjain tugas ini. Besok saya ada project ini, gitu ya. Bu, saya pengen banget nih, lagi kenal seseorang ini. Tolong bantu doanya. Nah, jadi kalau ada anak request, maka ibu itu lebih serius. Ini anak gua emang butuh doa ini nih. Nanti ibu gelar sejadah, dia sholat, dia angkat tangan, dan itu doa yang tidak Allah tolak. Makanya keberuntungan orang yang sampai hari ini masih punya ibu, dia sangat berpeluang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, keberhasilan. Seperti berhasilnya doanya Nabi Ismail tadi atau Siti Hajar tadi. Jadi pelajaran untuk ya. Jadi doa seorang ibu adalah doa yang pasti Allah kabul. Pelajaran ketiga dari peristiwa Hajar, bahwa ketika kita berdoa jangan cukup sekali. Sekali belum kelihatan hasilnya, doa lagi yang sama, doa lagi yang sama, doa lagi yang sama. Maka kalau ada orang berdoa dengan doa yang sama diulang-ulang, pertanda bahwa doa itu penting. Ya, doa itu penting. Sama kayak Allah. Kenapa Allah, coba lihat. Berapa kali Allah mengulang kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hampir ada 32 kali Allah ulang kata itu. Kalau Allah ngulang-ngulang kata yang sama dalam Al-Quran, berarti perintah salat, perintah zakat itu perintah yang sangat penting. Jangan diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena kalau dia ditinggalkan, pengaruhnya apa? Dosanya besar. Dan kalau orang mengerjakan perintah Allah yang Allah ulang-ulang, itu berpeluang pahalanya besar, besar sekali. Ya, makanya kita ketika berdoa sama seperti doanya Siti Hajar, diulang. Kalau perlu sampai apa? 7 kali. Seperti ngulangnya Siti Hajar dalam berdoa. Pasti kapan-kapan doa itu akan Allah kabul. Ya, buktinya Siti Hajar ketika yang ketujuh, putaran ketujuh di antara Safa dan Marwah, emang mintanya apa? Biar ada air. Ya, karena Ismail kehausan, biar ada air. Giliran ketujuh, putaran ketujuh, keluar tuh mata air Zam-Zam yang sampai hari ini kita nikmati. Artinya apa? Kalau kita berdoa itu penting, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nanti Allah akan melihat bahwa doa yang sedang dia minta itu adalah perkara penting buat orang itu. Ya, makanya kita sering minimal kita ulang 3 kali, minimal gitu ya. Maka ada 3, ada 5, atau ada 7. Ya, sunnahnya kan gitu kan, 3, 5, atau 7. Jadi apa nih permintaan kita yang apa? Yang belum Allah kabul di tempat mustajab ini, maka angkat tangan. Maka boleh orang ketika kita belum berkesempatan untuk bisa datang ke tempat-tempat mustajab, ya kan? Titip doa sama orang yang kesono. Begitu. Titip doa sama orang yang berangkat, yang ke tempat-tempat mustajab, karena kita belum bisa. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita berkesempatan bisa doa bersama di tempat yang apa? Mustajab. Yang ketiga, kata Imam Said Sabiq, kalau ingin doa kita cepat dikabul, cari waktu-waktu yang mustajab. Jadi kalau tadi kan tempatnya yang mustajab, sekarang waktunya. Kapan itu waktu mustajab? 1/3 malam. Jadi kalau malam ini sudah qiyam Ramadan, sudah sholat tarawih ya. Nanti malam bangun lagi. Ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Megang cabai, megang bawang, megang pisau ya. Jadi jangan ditinggal, Bu, walaupun 2 rakaat sholat dulu. Karena di dalam sholat malamnya itu ada waktu yang sangat mustajab. Ya, kalau enggak sholat tahajud 2. Kalau ternyata bangunnya dari jam 3, tambahin tasbihnya 4. Tambahin lagi taubatnya 2. Tambahin lagi hajatnya 2. Kalau bangunnya apa?
jam 3. Tapi kalau bangunnya jam setengah 4, nggak apa-apa tahajud 2 atau hajat 2. Kenapa hajat? Karena kita punya kebutuhan. Ya Allah, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Maka gelar sejadah, sholat 2 rakaat, angkat tangan. Itu waktu yang mustajab. Kan kalau Ramadan pasti semuanya bangun. Dari jam berapa Bu bangunnya Bu? Nah, jam 4 mau tinggal makan udah ya. Ya, jam berapa? Minimal jam 3. Ya, syukur-syukur bisa sampai rangkaian sholat-sholat yang lain. Nah, itu pertama. Jadi waktu yang sangat mustajab sepertiga malam. Dan itu bisa kita temui setiap hari. Kemudian waktu mustajab yang kedua, hari dan malam Jumat. Mungkin kalau sepertiga malam, setiap malam rasanya berat. Tapi berdoalah di malam atau di hari Jumat. Khusus buat laki-laki nih. Malah dikasih kesempatan waktu yang sangat spesial di hari Jumat. Khusus buat laki-laki. Ya. Apa itu? Antara khutbah pertama dan khutbah kedua orang sedang berkhutbah, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan ini diberikan kesempatan, fasilitas dari Allah buat khusus laki-laki. Maka kalau sholat Jumat jangan sampai apa? Tidur. Ya, apalagi telat. Tidur. Pas dengerin khutbah dia tidur. Padahal antara khutbah kedua ngasah sebentar dengan khutbah pertama, antara khutbah pertama kedua itu ada waktu yang apa? Mustajab. Angkat tangan. Pokoknya apa nih? Poin yang terpenting yang kita mau panjatkan. Buat ibu-ibu, pokoknya sejak malam Jumat sampai Jumat sore itu 1 harian full waktunya mustajab untuk berdoa. Makanya kenapa kita kalau malam Jumat itu yasinan, zikiran, tahlilan gitu ya. Dalam rangka kita mendoakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian apalagi waktu-waktu yang mustajab. Ya ini yang sekarang bulan Ramadan. Ya, sholat malam sepertiga mungkin nggak sempet. Malam Jumat mulu kelewatan, mulu nggak sempet. Allah kasih fasilitas yang paling luas, yaitu bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir Ramadan, 24 jam semuanya mustajab. Ya, tinggal jangan disia-siakan. Bapak Ibu mau minta apa di bulan Ramadan? Pokoknya itu permintaannya gepek. Seperti Siti Hajar tadi. Diulang. Saya pengen gini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen. Ayo aja minta. Ya. Tugas kita itu hanya minta. Nanti tugas Allah memberikan apa yang kita minta. Tetapi kalau kita tidak mau minta kepada Allah, maka Allah tidak suka sama orang itu. Makanya kata Nabi, malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah benci sama orang itu. Ya, maka tugas kita meminta aja. Terutama bulan Ramadan, kapan aja pokoknya. Pagi, habis subuh, mau duha, habis johor, habis asar, habis maghrib. Semua waktu di bulan Ramadan itu waktunya apa? Waktunya mustajab. Enggak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata ketika udah habis Ramadan, kok kemarin yang bulan puasa saya gepek kagak kelihatan juga ini doanya ya. Nah, apa begitu ya? Nah, bisa jadi doa itu baru bisa menghapus dosa kita. Karena begitu banyak kita punya dosa. Ya, bisa jadi doa itu belum cocok sekarang kalau dikasih. Karena doanya, ya Allah berikan saya Alphard besok habis lebaran ya Allah, begitu ya. Umpamanya ya. Jadi belum cocok itu. Sama doa kita belum cocok. Kalau ibu langsung dikasih Alphard, nah bukan malah apa? Pergi ibadah, jadi pergi jalan-jalan mulu kan ada Alphard baru gitu. Jadi belum cocok. Ya kan? Doa itu baru berfungsi untuk menghapus dosa. Doa itu bisa jadi Allah simpen untuk kita nanti di akhirat. Jadi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada di momen bulan Ramadan. Karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih bertemu lagi atau tidak.
Banyak saudara-saudara kita Ramadan tahun lalu sholat tarawih bareng, buka puasa bareng, ngaji bareng. Ramadan ini udah apa? Udah nggak ada. Kayak hari ini tadi, ya, mantunya guru Asep, ya, Praka Supriyadi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tadi pagi. Padahal usianya baru 27 tahun, masih muda sekali. Itulah namanya umur, kita nggak tahu. Yang udah sakit-sakitan di atas kasur kagak mati-mati, ya. Yang masih seger buger apa? Cepet mati. Pengennya mah kita umurnya panjang, sehat walafiat, rezekinya apa? Banyak. Maka di momen Ramadan ini tugas kita pokoknya minta aja. Nah, supaya permintaan kita Allah kabul, ya Allah kasih, maka kata Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi syaratnya apa? Pokoknya beribadah dulu, baru kamu minta. Ini kadang-kadang dibalik, kita mintanya banyak, tapi ibadahnya kagak. Sholatnya jarang-jarang, cemplang-cemplung, puasanya banyak yang bolong, sholat sunnahnya juga banyak yang bolong. Mintanya mah banyak, sholatnya apa? Nggak ada. Jadi kata Allah, iyyaka na'budu, pokoknya kamu beribadah dulu, baru apa yang kamu minta. Iyyaka nasta'in. Gitu konsepnya. Nggak bisa kayak orang kerja, mau minta duitnya baik, kerjanya kagak, mau gitu ya, kagak bakalan dikasih. Jadi kerja dulu, beribadah dulu, kemudian diiringi dengan apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, temanya Ramadan nih. Puasa kagak, tarawih kagak, dia minta baik gitu ya. Malu nggak kira-kira tuh, ya kan? Maka kalau dia puasanya pol, tarawihnya pol, pasti Allah kasih. Oh ini nih hamba saya yang rajin. Tarawihnya udah ada yang bolong belum? Apa kebanyakan bolongnya ya? Nah makanya kata Rasulullah apa? Rogima anfu idza dakhala Ramadan lam yughfar lahu. Orang yang celaka besar, orang yang rugi besar, udah ketemu Ramadan, dosanya nggak diapain, nggak dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena siangnya nggak puasa, malamnya nggak tarawih. Puasa Ramadan kan hanya ada di bulan Ramadan, dan sholat tarawih juga hanya ada di bulan Ramadan. Sekali bertemu dengan Ramadan, maka berikan yang terbaik ya untuk kita ibadah kepada Allah. Karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih ketemu apa enggak ada yang bisa menjamin. Nah mudah-mudahan di bulan yang sangat baik ini semua doa-doa kita Allah kabul, semua hajat kita Allah berikan, kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, tahun depan Ramadan akan datang kita masih bisa berjumpa kembali. Oleh karena itu mari baca Fatihah, mudah-mudahan dengan Fatihah ini segala hajat dan keinginan kita senantiasa Allah ijabah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Al-Arsyad. Mudah-mudahan tahun depan kita masih ketemu lagi. Ya, salam buat yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan tahun depan bisa hadir. Karena dengan niat silaturahmi, Nabi sudah janji akan Allah kasih panjang umur dan Allah melimpahkan rezeki yang apa? Banyak. Ya, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.